Bagian ini kita akan membahas tentang analisis butir dan estimasi reliabilitas dengan jenis konsistensi internal menggunakan software GISP. Nah, saya sudah memiliki dataset. Ya. Kita buka terlebih dahulu software GISP, ya. Dataset yang sudah saya input. Nah, di sini ya, ada dua skala atau alat ukur yang saya gunakan. Nah, saya ingin menganalisis konsistensi internal, ya, menggunakan beberapa teknik yang nantinya akan saya demonstrasikan. Nah, di sini teman-teman langsung ya cari tools ya di bagian atas yang bertuliskan reliability. Kalau misalnya di atas ini tidak ada, ya, teman-teman klik di bagian sebelah kanan ya, tanda plus biru. Nah, lalu centang pilihan reliability. Ya. Nah, kalau ini kita hilangkan, maka tools yang ada di atas akan hilang. Nah, ini untuk JSP versi 15 yang saya gunakan. Ya. Biasanya di JSP versi sebelumnya, yang saya tahu di versi 12 ataupun mungkin versi lampaunya, ya, analisis reliability itu ada di tools deskriptif. Nah, jadi kalau teman-teman cari reliability ya di versi yang lama, dia ada di bagian tools deskriptif. Nah, ini kita langsung saja ya. KS1 sampai KS4 adalah kesejahteraan subjektif ya. GA1 sampai GA8 adalah uh, internet trolling. Nah, kita klik ya reliability terus milih yang atas yaitu unidimensional reliability. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, biasanya saya sebelum melakukan analisis ya, saya akan menambahkan catatan di atas ya, di sini. Ya, kita klik ya di result ini ada segitiga hitam, lalu kita tambahkan catatan. Nah, catatan ini akan saya isi tentang deskripsi alat ukur yang saya gunakan, ya, bagaimana saya melakukan scoring, ya, bagaimana saya memberikan kode pada setiap butir, dan referensinya apa. Nah, di situ saya sudah menuliskannya ya, pada pedoman dari alat ukur saya ya, di sini. Nah, saya tinggal copy paste, ya, saya blok, saya copy, lalu kemudian saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, deskripsi ini nantinya akan membantu kita ya untuk mengetahui kode-kode di variabel yang kita input ya. KS1, KS2 itu apa sih? Itemnya berbunyi seperti apa? KS4 itu di sini ada R-nya, apa maksud dari R? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dosen kita, ya, pengampu kita itu bertanya ya, KS4 ini maksudnya apa? Ya, KS2 itu apa? Nah, kita memberikan penjelasan deskripsi itu di bagian ini. Ya. Kita berikan catatan di sini. Catatan ini terletak di paling atas ya, sebelum hasil analisis. Nah, ini hasil analisisnya. Kita berikan catatan ini tentang deskripsi alat ukur yang kita gunakan dan alat ukur yang akan kita analisis. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah. Nah, misalnya kalau teman-teman nanti skripsi, nah, pengujinya ingin tahu gimana kamu melakukan analisis, itemnya seperti apa. Nah, kita sajikan di bagian catatan agar mempermudah penguji. Misalnya kalau meminta seperti apa analisis yang kita gunakan. Nah, kita juga sematkan, ya, cantumkan referensi yang kita gunakan pada instrumen apa yang kita gunakan. Nah, di sini kita langsung ya, karena pertama kita ingin menganalisis skala kesejahteraan subjektif, ya, bagaimana konsistensi internalnya. Nah, kita berikan catatan ya, atau judul untuk analisis kita yang pertama. Ini adalah analisis kesejahteraan subjektif. Nah, artinya analisis kita ya untuk analisis reliabilitas adalah pada skala kesejahteraan subjektif. Nah, kita langsung pilih karena data kita sudah berbentuk skala ya, seperti ini. Kita tinggal blok saja, kemudian kita drag. Oke, nanti hasil analisisnya ya
akan muncul di sebelah kanan. Nah, default acuan standar yang digunakan oleh JASP adalah analisis konsistensi internal menggunakan teknik McDonald's Omega. Nah, mungkin kita tidak banyak menggunakan teknik ini, sehingga kita bisa memilih teknik-teknik yang lain, misalnya Cronbach Alpha, ya, Gutman, atau Greatest Lower Bound, ya. Sehingga itu tergantung peneliti ya, menginginkan teknik yang mana yang akan digunakan. Nah, misalnya kita menggunakan dua pendekatan ya, atau dua teknik nah, di sini. Nah, kita klik yang bagian Cronbach Alpha dan Omega. Nah, kemudian pada individual item statistik kita juga mencentang, ya, kita klik ya, if item drop, ya, analisis ketika bagaimana kalau item ya, dalam analisis kita itu nantinya dihapus. Nah, itu software akan memberikan prediksi kira-kira berapa perubahan alpha atau omega yang terjadi. Kemudian item race correlation dan juga ini skill statistik yaitu average inter item correlation. Nah, skill statistik nanti akan muncul pada bagian atas di sini. Di sini tidak terbaca ya omeganya. Ya. Ada beberapa sebab ya kemungkinan apakah memang item kita tidak bisa dianalisis karena ada skor-skor error. Untuk alfa ya, ini memiliki nilai perkiraan yaitu 0,27 kita bulatkan dua angka di belakang koma. Nah, di bawahnya itu ada tulisan 95% CI. CI itu adalah kalau yang ini adalah 95% confident interval untuk batas bawah ya, lower. Kemudian yang bawahnya adalah confident interval untuk batas atas. Artinya ya, estimasi Cronbach alpha kita itu tidak 100% tepat pada 0,27. Tapi dia ada di rentang 0,08 sampai maksimal adalah 0,43 kalau kita bulatkan. Nah, lalu di sini ada average inter item correlation. Jadi berapa sih rata-rata korelasi antar item yang kita miliki pada setiap item yang kita input dalam analisis. Nah, lalu ada informasi tentang item reliability statistik. Nah, di sini. Nah, kita berfokus pada ini, item race correlation. Ketika teman-teman menggunakan software SPSS ya misalnya, nah ada bagian corrected item total correlation. Nah, itu maknanya sama dengan item race correlation, yaitu menunjukkan daya diskriminasi ya, atau daya pembeda yang menunjukkan kemampuan item dalam membedakan orang dengan kemampuan tinggi ya, atau tingkat tinggi pada kesejahteraan subjektifnya dan orang dengan tingkat rendah kesejahteraan subjektifnya. Kalau misalnya item risk correlation atau daya bedanya itu tinggi, maka item tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam membedakan kedua jenis kelompok tersebut. Nah, di sini beberapa ahli itu mengatakan bahwa setidaknya minimal untuk daya beda itu adalah 0,3. Nah, kita mendapatkan di sini hanya satu ya, yaitu KS1 yang menunjukkan daya beda di atas 0,3. Itu pun sangat sangat tipis ya gitu ya. Nah, lalu kalau kita cek kembali, nah di sini ada minus, ya, minus. Nah, artinya daya beda yang kita miliki itu menunjukkan keterbalikan. Jadi dia sebagai pembeda, ya, namun mengarah pada konstruk yang berkebalikan, yang direspon oleh partisipan. Nah, padahal ya, untuk KS4 kita cek bahwa sebenarnya ya, itemnya itu sudah menunjukkan item unfavorable, sehingga scoringnya sudah dibalik. Nah, di sini saya memberikan catatan bahwa pada dataset ini telah dilakukan tabulasi termasuk membalik atau melakukan reverse pada skor butir pernyataan unfavorable. Artinya ada pemahaman dari respon partisipan yang berbeda dari skala aslinya. Kita bisa membalikkan ya butir KS4 ini ya,
untuk dilakukan reverse. Nah, caranya kita klik ya, tap pada ini reverse scale item, ya, lalu kita masukkan KS4 ini, kita drag atau kita klik ke bagian kanan. Nah, sehingga kemudian yang sebelumnya negatif dia akan berubah ya, menjadi positif. Nah, maka nilainya akan menjadi positif ya. Begitu juga dengan estimasi Cronbach alpha ya, yang sebelumnya sekitar 0,2 ya, itu naik menjadi 0,47 atau 0,48. Begitu juga dengan daya beda item yang lain ya. Untuk KS1 tadi 0,3 dia meningkat menjadi 0,48 ya, KS2 juga meningkat menjadi 0,3. Nah, sedangkan KS3 juga tetap ya perubahannya tidak begitu besar, dia tetap di bawah daya beda 0,3. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika kita menemui item yang tidak memiliki daya beda yang memuaskan ya, di atas 0,3, kita bisa memperbaikinya ya, atau kita menghapusnya. Beberapa pertimbangan ya, misalnya dalam menghapus item ya, salah satunya adalah ketika kita menghapus item tersebut ada perubahan pada estimasi Cronbach alpha. Ketika kita hapus misalnya 0,13 ini ya pada KS4 kita hapus, dia akan berubah ya, alfa kita menjadi 0,55 yang sebelumnya 0,47. Nah, kita coba KS4 ini kita keluarkan. Nah, maka alfanya akan meningkat menjadi 0,55. Nah, begitu juga KS3, dia tadi berubah juga ya. Karena di dalam item ini korelasinya berubah. Nah, kita juga bisa menghapus KS3 misalnya. Nah, begini ya. Nah, ketika kita hapus ya, maka alfa kita akan meningkat. Nah, gitu ya. Nah, kita sudah tidak bisa menghapus lagi ya. Karena untuk alfa dia mempersyaratkan bahwa bisa dilakukan analisis ketika item itu minimal berjumlah 2. Ya tentu kalau itemnya hanya 1, maka kita tidak dapat menganalisis alfanya ya. Kita juga tidak bisa menghitung rata-rata korelasi antara item di dalamnya. Oke, nah kita selesai untuk skala yang pertama. Nah, kita coba ya untuk skala yang kedua. Kita coba untuk skala yang kedua ya, kita klik lagi reliability ya, unidimensional. Skala yang kedua adalah skala GAIT. Nah, di sini ya Global Assessment of Internet Trolling Revision. Nah, kita masukkan GA1 sampai GA8. Oke. Nah, sama dengan analisis sebelumnya, kita menginginkan luarannya dengan teknik omega dan alpha. Kita klik individual items-nya. Bagaimana kalau item tersebut dihapus salah satunya. Nah, estimasi untuk omega adalah 0,77, sedangkan untuk alfa adalah 0,769. Tapi kalau dibulatkan juga sama ya, menjadi 0,77. Nah, kita beralih pada daya beda atau daya diskriminasi. Apakah ada beberapa item yang daya bedanya di bawah 0,3? Nah, misalnya GA6. Nah, ketika GA6 ini nantinya kita eliminasi atau kita drop ya, istilah di JASP ya, maka alfa kita akan meningkat menjadi 0,79 yang sebelumnya adalah 0,77. Nah, kita bisa menghapusnya. Oke, maka dia akan ya alfanya akan meningkat menjadi 0,79. Ketika sudah dihapus GA6 ya, dan ternyata daya beda item yang lain tidak ada di bawah 0,3 ya, maka kita bisa mengatakan item-item ini sudah berfungsi dengan baik untuk mengukur GAIT. Nah, setelah kita lakukan analisis, kita berikan nama untuk analisis kita, misalnya ini untuk skala internet trolling. Nah, kita sudah selesai. Nah, analisis ini nantinya bisa kita simpan dan kita sajikan pada bagian metode dalam penulisan laporan hasil penelitian kita. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Kita akan bersambung pada video-video yang lainnya.